Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial software isi mat pada materi fungsi linear 2 di Matematika Ekonomi 1. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke contoh kasusnya. Let's go. Untuk contoh kasus yang pertama, diketahui konsumsi yang dilakukan masyarakat Kota Bekasi pada saat pendapatan sebesar 0 atau CO adalah sebesar Rp25.600 dengan MPC sebesar 0,52. Bentuklah fungsi konsumsi dan tentukan besar konsumsi jika pendapatan sebesar Rp256.000. Analisislah. Nah, itu untuk contoh kasus yang pertama ini. Kita langsung aja buka isi mat kita. Sudah buka isi mat, lalu kita pilih fungsi linear 2, lalu pilih fungsi linear 2 lagi. Nah, di menu fungsi linear 2 ini terdapat dua halaman menu, yaitu adanya konsumsi otonom dan pendapatan nasional. Nah, ini kita pilih nanti berdasarkan konteks soalnya ya teman-teman. Nah, untuk contoh kasus pertama ini kita pilih yang adanya konsumsi otonom. Nah, di sini sudah ada keterangannya, rumusnya, ada laman inputnya, ada nanti laman outputnya di hasil perhitungan ini, lalu juga ada pilihan opsi memilih rumus gitu. Nah, kita langsung input aja sesuai dengan contoh di kasus pertama ini, yaitu CO 25.600. Untuk penulisan ribu tidak usah menggunakan titik ya teman-teman. Lalu di sini Y-nya 256.000. Lalu untuk MPC-nya kita tulis di C karena MPC sama dengan C itu 0,52. Untuk penggunaan komanya itu kita di isi mat menggunakan titik ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah, karena kalau nantinya kita menggunakan koma, maka hasil perhitungan akan berbeda dengan perhitungan versi manual. Oke, setelah kita input semua, kita pilih yang C sama dengan CO plus CY, karena rumus untuk penyelesaian contoh kasus pertama adalah CO plus CY. Lalu kita klik hitung untuk melihat outputnya. Outputnya adalah C sama dengan 158.720. Sudah sesuai dengan perhitungan manual. Nah, ini untuk diperhatikan ya teman-teman. Di sini untuk input Y-nya jangan sampai ketukar dengan Y yang ada di bawah, karena Y yang ada di bawah nanti untuk contoh kasus lain yang menggunakan rumus S sama dengan Y dikurang C. Seperti itu. Mungkin itu untuk contoh kasus yang pertama. Untuk contoh kasus yang kedua, kita lanjut. Konsumsi masyarakat Kota London pada saat pendapatan 0 atau CO adalah Rp20.000 dengan MPC sebesar 0,55. Bentuklah fungsi tabungannya dan tentukan besarnya tabungan apabila pendapatannya sebesar Rp625.000. Analisislah. Nah, di sini sedikit berbeda dengan contoh kasus yang pertama, karena di contoh kasus pertama kita ditanya fungsi konsumsi, tapi di contoh kasus yang kedua ini kita ditanya tentang fungsi tabungan. Kita masih berada di fungsi linear 2 pastinya, lalu pilih yang adanya konsumsi otonom masih. Kita langsung masukin ke isi matnya aja apa yang diketahui di soal. Nah, cuma perlu diperhatikan untuk CO di sini kita inputnya di bagian di bawahnya, di samping C maksud saya. Di samping C kita tuh input 20.000. Setelah input 20.000 untuk MPC-nya di sebelah si CO-nya yaitu 0,55. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman, untuk penulisan koma ini untuk isi mat menggunakan titik. Cuma kalau kalian mencoba di beberapa device yang lain ternyata outputnya beda, coba bisa digunakan menggunakan tanda koma seperti semestinya kalau kita nulis 0,55, karena mungkin ada sedikit perbedaan version di perangkat kalian. Seperti di case-nya di perangkat saya. Di sini saya masukin 20.000 plus 0,55. Nah, hasilnya sesuai dengan persamaan perhitungan manual. Cuma kalau saya input menggunakan titik agak sedikit ada kesalahan, jadi ini perlu diperhatikan juga oleh teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut.
Di sini kita hanya menginput sampai CO dan MPC-nya aja. Kenapa kita nggak input Y-nya? Karena Y-nya di sini kita bakal input atau kita substitusi nanti di perhitungan manual. Jadi untuk perhitungan isi mat ini kita hanya mencari persamaannya saja sampai si GY sama dengan min 20.000 plus 0,45 Y. Nah, ini sudah sesuai dengan perhitungan manual. Setelah itu kita tinggal substitusi aja, kita masukin Y-nya menjadi 625.000, maka hasil S-nya sama dengan Rp261.250. Itu untuk contoh kasus yang kedua. Baik, untuk contoh kasus selanjutnya kita langsung ke contoh kasus yang keempat. Bima merupakan karyawan PT Maju Jaya. Ia menerima gaji atas kerjanya sebesar Rp5.250.000 per bulan dan dikenakan pajak sebesar 5%. Pemerintah memungut pajak individu sebesar Rp200.000. Maka berapakah pajak yang harus dibayarkan oleh Bima? Analisislah. Nah, di sini untuk contoh kasus yang ini kita langsung ke menu pendapatan nasional. Lalu kita input di sini karena terdapat Y sama dengan 5.250.000, kita input Y-nya atau pendapatan nasionalnya 5.250.000. Lalu untuk pajak otonomnya di sini 200.000. Benar ya? 212. Oke, 200.000. Untuk T-nya itu kan 5%. Di sini kita tulisnya dalam desimal yaitu 0,05. Nah, di sini saya menggunakan titik lagi ya teman-teman, karena untuk case yang ini di device saya bisa menggunakan titik. Jadi silakan disesuaikan kembali. Lalu kita klik hitung. Kita pilih dulu menu rumus hitungnya yang mau kita pilih untuk case ini, karena rumusnya menggunakan T sama dengan TO dikali T kecil ditambah T dikali Y. Nah, kita pilih yang rumus yang ini, lalu klik hitung. Nah, hasilnya itu 462.500. Maka itu adalah untuk contoh kasus yang keempat. Contoh kasus selanjutnya, ini contoh kasus kelima. Pada tahun 2025, permintaan akan investasi di suatu negara ditunjukkan persamaan I sama dengan 6.500.000 dikurang 5.000 I. Berapa besarnya investasi saat tingkat bunga yang berlaku 50%? Analisislah. Nah, di sini untuk penyelesaian contoh kasus seperti ini kita langsung masuk ke pendapatan nasional lagi. Karena di sini diketahui terdapat persamaan ya, itu 6.500.000 dikurang 5.000 I. Nah, kita mungkin lebih gampangnya biar kita pilih rumus dulu. Kita pilih rumus sekiranya yang untuk penyelesaian yang ini kita pilih yang investasi nih. I sama dengan IO dikurang dalam kurung P dikali I. Nah, di sini kita bisa masukin aja yang diketahui pada soal. Di sini IO atau I0-nya itu Rp6.500.000. 6.500.000. Lalu untuk P-nya itu 5.000. Lalu I-nya itu tadi 0,50. Oke, kita langsung klik hitung aja karena kita sudah memilih rumus tadi. Nah, hasilnya yaitu 6.497.500. Sudah sesuai dengan perhitungan manual di contoh kasus kelima. Baik, untuk contoh kasus yang selanjutnya itu ada contoh kasus 7. Fungsi konsumsi suatu negara pada tahun 2023 adalah C sama dengan 6.200 ditambah 0,2 Y. Investasi sebesar $650, pengeluaran pemerintah sebesar $620, sedangkan perdagangan luar negeri untuk ekspor itu $500 dan impornya $450. Hitunglah pendapatan nasional, analisislah. Oke, di sini sudah jelas ya yang ditanya itu pendapatan nasional, maka kita masih di menu pendapatan nasional. Lalu kita input persamaan C-nya di sini itu 6.200 ditambah 0,2Y. Ini 0,2Y. 0,2Y. Di sini saya masih menggunakan koma ya, teman-teman, untuk contoh kasus yang 7 ini karena mengingat device saya harus disesuaikan titik dan komanya.
Jadi ini bisa dikembalikan ke device teman-teman ya, bisa menggunakan titik ataupun koma, tolong disesuaikan aja. Kita lanjut ke yang diketahui selanjutnya adalah investasi ya. $650 investasinya, $650. Pengeluaran pemerintahnya $620. Ekspornya itu $500 dan impornya $450. Nah, awas ketukar ya teman-teman, impor otonom dan impor itu dua hal yang berbeda. Nah, untuk rumus hitungnya di sini kan ditanya Y atau pendapatan nasional. Nah, kita bisa cari aja dari rumus-rumus yang ada. Di sini ada rumus yang ditanya untuk Y, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. Kita langsung aja hitung ya teman-teman untuk melihat hasilnya. Hasilnya itu Y-nya sama dengan 9.400. Nah, di sini analisisnya sudah disesuaikan aja dengan konteks soalnya, yaitu maka pendapatan nasional yang diterima oleh negara tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar $9.400. Oke, itu untuk contoh kasus yang ketujuh. Oke, sekian untuk tutorial software pada materi fungsi linear 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.